Si Amur kerek nih, friend ai. Tidurnya pulas ya. Maaf ya Mur, Pipih ganggu dulu sebentar nih, agak berisik ya. Nah jadi gimana sih caranya kita beli, terus di mana, harganya berapa ya? Itu friend ai di rumah mesti tahu ya. Kalau kita memutuskan untuk membeli karakal, kucing hutan Afrika ini, kita harus beli dari breeder yang punya kompetensi, itu yang pertama ya. Kita mesti punya keberanian untuk mencari breeder di luar sana ya, terutama di Afrika, Rusia, dan Ukraina. Tapi kalau saya sarankan jangan dari Afrika ya, dari Ukraina atau Rusia ya. Nah, kita harus cari-cari breeder yang punya kompetensi, kita lihat kesehariannya karena sekarang media sosial udah begitu terbuka. Nah, tapi ya hati-hati juga, apa yang ditampilkan di media sosial kadang-kadang banyaknya itu nggak sesuai dengan realitanya. Jadi memang mesti main feeling juga ya. Nah, tapi kalau friend ai di rumah khawatir karena takut ketipu, nggak bisa cari breeder sendiri, ya baiknya cari orang-orang di Indonesia yang sudah berpengalaman untuk mendatangkan si kucing karakal ini ya. Nah, jadi kucing karakal ini ketika kita beli itu pasti dikirim umurnya itu sekitar 2 bulan, 2 bulan setengah. Nah, kenapa begitu ya? Karena di umur 2 bulan, 2 bulan setengah mereka masih bisa dipegang sama semua orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka kalau udah dewasa, mereka jual, kita beli, itu repot di pengiriman dan pasti nggak bakal bisa dikirim ya. Jadi memang mesti dari umur 2 bulan, 2 bulan setengah ya. Nah, masalahnya ada dua macam breeder dalam ngebreed atau mengembangbiakan mereka nih. Dua cara. Yang satu itu biasanya kalau di Afrika, mereka kalau lahiran nih, si kucing karakalnya kalau lahiran, itu anak yang lahir nanti dari umur 0 hari, dari mereka baru brojol sampai mereka umur 2 bulan atau 2 bulan setengah, itu hidup bareng sama induknya tanpa dipegang manusia. Jadi karakternya lebih wild, lebih liar, lebih original, dan itu akan membawa sifat dasarnya mereka atau sifat aslinya mereka ya, sesuai dengan tabiat induknya gitu ya. Nah, cara yang kedua itu biasanya breeder Rusia atau Ukraina. Jadi breeder Rusia Ukraina itu biasanya kalau yang mereka punya kompetensi dari umur 0 hari sudah dipegang sama tangan manusia, hand feeding, pakai susu formula, dibantu, walaupun tetap si kucing karakalnya, anaknya ya, itu tetap mesti nyusu sama induknya, tapi si breedernya bantu hand feeding ya. Dia bantu hand feeding, susu formula, itu biasanya sampai umur 2 bulan. Nah, ketika 2 bulan ke atas sampai 2 bulan setengah, si breedernya pun dia ngasih ayam cincang, sapi cincang, hand feeding juga, nyuapin si anak kucingnya. Nah, jadi mereka dari umur 0 hari sampai 2 bulan setengah itu mereka udah terbiasa dengan tangan manusia dan sudah jinak dengan manusia. Jadi ketika mereka kirim, kita terima di Indonesia, mereka habitnya atau kebiasaannya memang sudah terbiasa dengan tangan manusia dan mereka cenderung lebih jinak dibanding yang lahir hidup bareng sama induknya tanpa dipegang sama manusia ya. Nah, jadi kita lebih menyarankan kalau kita memang mau pelihara di dalam rumah, mau bisa dipegang, mau bisa digendong-gendong, kita harus beli dari breeder di Rusia atau di Ukraina yang memang dia dari umur 0 hari dia handle pakai tangan sendiri. Nah, ketika mereka sudah datang di umur 2 bulan setengah, itu mereka masih bisa tinggal bareng sama kita di dalam rumah ya. Mesti bisa kita mandiin, mesti bisa kita grooming sampai umur 6 bulan ya gitu. Aduh, nggak ganggu si Gwen aja lah, si Gwen, si Amur kasihan ke HS Nah, sekarang saya mau lanjut dulu ketika mereka sudah dewasa, itu taring mereka
dan kuku mereka itu lumayan ya, tajam-tajam dan besar-besar. Jadi kita mesti hati-hati ya friend eye. Ini kukunya dia nih, tuh ya, kukunya dia seperti ini. Ini kalau nancep ke kulit kita itu bisa nembus ke daging dan merobek daging beserta kulit kita ya. Jadi kita sarankan jauhkan dari anak-anak kalau kucing karakal ya. Jangan didekatkan oleh anak-anak karena mereka nanti main sama anak-anak kita. Anak-anak kita kan polos-polos aja ya, cuek-cuek aja ya. Kalau dia mau main sama anak-anak seneng banget ya, karena dia suka anak-anak. Bahkan anak-anak menurut dia nih seperti hewan buruannya atau mangsanya karena ukurannya nggak jauh beda gitu. Dan anak kita malah bisa terluka. Nah, jadi jauhkan sama anak-anak kalau mereka sudah dewasa. Gitu ya. Nah, hati-hati juga dengan taringnya, lihat taringnya. Tuh. Ya. Jadi taring atas, taring bawah sama tajamnya. Cuman memang lebih besar taring atasnya ya. Taring bawahnya lebih kecil tapi lebih lancip. Nah, jadi friend eye di rumah kalau sudah dewasa kayak gini, kita mesti hati-hati dalam momen kita ngasih makan mereka ya. Karena kalau mereka makan itu mereka sangat agresif ya. Karena mereka salah satu hewan yang oportunis juga. Jadi kalau kita lagi kasih makan, mereka tuh semangatnya luar biasa. Nah, hati-hati dengan tangan kita ya. Lebih baik kita lempar makanannya supaya ketika kita pegang makanan, kita mau menyodorkan makanan, itu tidak diraih sama kukunya. Karena bisa terluka nanti tangan kita ya. Karena dia tuh responnya kalau terhadap makanan itu luar biasa, cepat dan agresif banget ya. Gitu friend eye. Aduh, tinggal si Amur. Aduh, hees. Kalau si Amur kukunya lebih panjang lagi, friend eye. Tuh, lihat. Lebih gede lagi kukunya tuh. Ya. Harus hati-hati, lihat taringnya. Tuh. Taringnya tuh. Taringnya lihat, luar binasa. Nah, jadi friend eye, kita jangan cuma sekedar punya uang, punya keinginan untuk beli mereka, untuk pelihara mereka. Kita harus tahu resiko merawat kucing hutan Afrika. Kalau friend eye memang punya uang, punya tempat ya untuk mereka, tapi nggak berani pegang atau urus tanggung jawab, komit untuk merawat mereka, lebih baik lempar tugasnya ke pegawai atau kiper friend eye di rumah ya, supaya mereka tetap dirawat dengan baik ya. Nah, kalau sudah dewasa, mereka sudah tidak bisa ada di dalam rumah atau tinggal di lantai atau di kamar kita. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi di grooming, tidak bisa lagi kita mandiin oleh tangan kita sendiri ya. Nah, nanti badannya bisa kotor karena mereka kan ngeluarin minyak juga dan ngeluarin kotoran di tubuhnya lah gitu ya. Ada minyak yang nempel ke lantai, lantai tidak bisa menyerap karena lantai ya. Jadi si minyak itu nanti yang dari tubuhnya si karakal ini balik lagi ke tubuhnya, balik lagi ke badannya. Nanti bulunya jadi lepek ya, jadi bau. Nah, solusinya friend eye di rumah, ketika memutuskan memelihara mereka, friend eye juga harus bersedia menyiapkan habitat yang layak buat dia. Seperti yang saya punya. Di sini ada kandang ukuran 6 meter ya, kali 4 meter. Jadi panjangnya 6, lebarnya 4 meter ya. Nah, kita bagi dua, 4 kali 4 meter untuk kandang semi outdoor. Jadi ketika mereka mau guling-guling di pasir dan di tanah dan di rumput, itu mereka ketika mengeluarkan minyaknya diserap sama tanah dan rumput. Nah, jadi badannya si karakal ini itu tetap bersih, friend eye. Di sampingnya ada area indoor 2 kali 4 meter. Ada halamannya juga lah ya. Ini 1 kali 2 nih. Yang ininya 3 kali 2 meter yang indoornya. Nah, ruangan indoor ini kita masukin ketika hari menuju malam karena cuaca biasanya ekstrim. Kalau musim hujan, dingin, apa segala macam ya kita masukin supaya dia juga nggak masuk angin ya. Jadi friend eye di rumah, hati-hati ya. Pesan dari kita nih, sepengalaman kita, kalau friend eye di rumah ternyata kebelet pengen beli karakal ya, dan ternyata ada yang jual karakal udah dewasa sebesar ini, hati-hati, lebih baik jangan dibeli ya kalau menurut kita. Karena ketika mereka sudah besar ya, terus friend eye di rumah beli, nyampe rumah mereka pasti nggak bakalan jinak sama friend eye di rumah.
sama orang pren eye di rumah juga nggak bakalan jinak, ya. Mereka akan tetap jinak sama owner lamanya. Nah, makanya kalau pelihara si karakal ini mesti dari umur 2 bulan atau 2 bulan setengah. Supaya ketika mereka di umur 2 bulan, 2 bulan setengah itu kan masih bisa dipegang sama semua orang, ya. Nah, nanti ketika dia dewasa, dia itu akan tahu siapa yang ngerawat dia dari kecil sampai dia gede. Jadi nanti dia hanya akan dekat sama orang yang merawatnya dari kecil. Itu catatan paling penting dalam kita memutuskan untuk merawat si kucing karakal ini. Dan saya sarankan terakhir, kalau kita khawatir untuk impor karena resikonya juga lumayan besar, ya. Banyak teman-teman saya yang impor ketipu karakter, dikirim videonya jinak, nyampe Indonesia taunya galak. Jadi kalau kucing kayak begini kan, karakal gini kan lagi kecil, mukanya semua sama. Karena warnanya juga sama, ya, nggak ada pembeda. Nah, ketika udah gede baru bisa kelihatan lah. Kita bisa bedain mana si Amur, mana si Lofi gitu. Kalau udah gede kita bisa tahu. Impor itu resikonya besar karena di perjalanan mereka bisa sakit, kena virus, mati nyampe Indonesia. Ya, hati-hati. Itu pertimbangan yang harus kita yang harus kita cermati, karena nggak sedikit teman-teman kita yang impor datang ke Indonesia kucingnya mati-mati, ya, karakalnya mati. Dan ada satu lagi yang lebih bahaya, mereka pintar-pintar, mereka suntik dulu supaya mereka nggak bisa beranak pinak, ya, dibandulin dulu, ya. Apa sih istilah ininya? Infertil. Nah, jadi banyak sekarang itu yang pada kapok. Jadi ketika mereka impor, kucingnya datang, kucingnya nggak ada masalah, ya. Kucingnya nggak ada masalah, sehat, datang, sampai dewasa, mereka nggak bisa punya keturunan. Gitu, jadi dimandulin dulu sama orang-orang sana. Lebih baik kita belinya yang lahir lokal di Indonesia, ya. Karena pren eye di rumah nanti bisa tahu siapa breedernya, bisa cek langsung ke lokasi, ya. Bisa melihat perkembangan anaknya dari umur 0 hari sampai mereka siap pindah ke rumah pren eye, ya. Nah, jadi lokal lebih baik dibanding impor untuk kucing karakal dan serval, ya. Manja.